Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, insya Allah pada kesempatan kali ini Anda akan merangkum sebuah video kajian dari Tarbiyah Sunnah Channel berjudul Iman kepada Malaikat Serial Rukun Iman episode 2. Dan mungkin sebelum kita masuk ke poin materi atau poin-poin yang disebutkan dalam video, kita bakal bicara tentang data Ustadz itu sendiri. Jadi untuk di sini yang menyampaikan ilmu adalah Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar Asidawi. Beliau lahir di Gersit pada 17 Mei 1983 dan beliau ini adalah alumni dari Pondok Pesantren Al-Furqan Gersik, Jatim pada tahun 2000. Dan juga beliau pernah lulus Markas Syekh Utsaimin pada tahun 2008. Dan beliau ini untuk sekarang berkegiatan sebagai staf pengajar di Al-Furqan. Dan juga bukan hanya itu, beliau juga berkegiatan sebagai dai dan penulis buku serta artikel ilmiah. Salah satu dari banyaknya karya beliau adalah membela hadis Nabi. Dan juga mungkin saya akan sebutkan beberapa seperti manhaj salafi Imam Syafi'i, meluruskan sejarah Wahabi, koreksi hadis dai populer, fikih bersama Nabi, dan lainnya. Kalau kalian ingin mungkin penasaran ingin membacanya, kalian bisa kunjungi website abiubaidah.com/ebook. Di situ kalian bisa membacanya. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke bagian terpenting, yaitu adalah bagian poin materi. Poin pertama yang bisa saya dapat dari video berikut adalah iman kepada malaikat adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Tidak sah keimanan seorang hamba sampai ia mengimani soal malaikat itu sendiri. Dan yang kedua adalah malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dan mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat serta selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa rajin beribadah kepadanya. Jumlah mereka itu sangat banyak, tapi mereka tidak memiliki hak sama sekali untuk diibadahi karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib diibadahi. Dan kita itu harus mengimani atau meyakini bahwa mereka itu ada dan mereka memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti misalnya dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan bahwa mereka adalah makhluk yang kuat dan bersayap. Maka kita harus mengimaninya. Dan poin berikutnya adalah kita itu harus mengimani nama-nama mereka yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti Jibril, Mikail, Israfil, Jiroil, Munkar, Nakir, dan lain-lainnya. Dan adapun yang tidak disebutkan, maka kita itu harus tetap mengimaninya, tapi secara global saja atau secara umum. Dan dilarang menamai malaikat-malaikat yang tidak disebutkan dengan nama-nama yang lainnya. Misalnya kita ada malaikat yang belum disebutkan namanya, terus kita ngebuat panggilan sendiri, itu nggak boleh. Dan kita lanjut untuk poin selanjutnya adalah kita harus mengimani tugas-tugas mereka yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti misalnya Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail yang bertugas untuk menurunkan hujan, Israfil untuk meniup sangkakala, dan lain sebagainya. Dan adapun yang tidak ada dalilnya, maka kita tetap kita imani, tapi secara umum atau secara global. Dan salah satu manfaat kita untuk mengimani malaikat adalah dengan kita mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin cinta kepadanya, kita semakin bersyukur kepadanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala begitu perhatian kepada kita sebagai umat manusia, sebagai hambanya, mengutus para malaikat untuk kemaslahatan kita sebagai manusia. Kita juga harus berusaha untuk meneladani dan meniru sifat-sifat malaikat yang baik.
yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan mereka selalu beribadah, kita harus meladani mereka. Itu salah satunya. Dan mungkin itu saja untuk video kali ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.